Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca semansa di mana saja berada. Dikisahkan ada seorang penggembala yang bersemangat, hidupnya bebas. Dia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hatinya berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari ia mengembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melakukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Tuhanku tercinta, di manakah Engkau supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku kepadamu? Di manakah Engkau supaya aku dapat menghambakan diriku padamu? Wahai Tuhan, untuk-Mu aku hidup dan bernapas. Karena berkat-Mu aku hidup. Aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaan-Mu. Kanca semansa, suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan penggembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala mendongak ke langit. Sang penggembala menyapa Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Engkau supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau supaya aku dapat mengkilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu? Demikian kata-kata penggembala tersebut. Nabi Musa mendekati gembala itu dan bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara?" Penggembala itu menjawab, "Dengan Dia Tuhan yang telah menciptakan kita. Dengan Dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit." Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi akibat dosa-dosamu. Sang penggembala segera bangkit setelah mengetahui yang mengajaknya bicara itu adalah seorang nabi. Dia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa seperti ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Tuhan tidak memerlukan apapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi juga kau merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo sekarang pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat." Kanca semansa, penggembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang nabi pastilah telah mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tidak dapat menahan tangisannya. Penggembala itu berkata kepada Nabi Musa, "Kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia berangkat
meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tapi tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya. Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pencinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya. Nabi Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, kami tidak menciptakan dunia supaya kamu memperoleh keuntungan darinya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat, tapi yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Bagi mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara dari langit selanjutnya berkata, mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasih sendiri. Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari penggembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari dia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan kepada orang-orang apakah mereka mengetahui penggembala yang dicarinya. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk ke arah yang berbeda. Hampir Nabi Musa kehilangan harapan. Tetapi Allah akhirnya mempertemukan dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat mata air. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut. Ia berada di tengah tafakur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggu cukup lama. Akhirnya gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepada Tuhan. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang kamu pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang penggembala itu menjawab dengan sederhana, "Aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat hatiku. Sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tidak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada di dalam hatiku." Kemudian dia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tak terlihat lagi. Setelah itu ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang penggembala yang sederhana. Doa sejati yang paling tinggi adalah perenungan dengan kolbu yang murni.
yang terlepas dari semua hasrat keduniaan, tidak terpaku pada sikap-sikap jasmania, tetapi dengan gerak-gerik jiwa. Demikian Kaca Semansa. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.